Universitas di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Safitri Maharani dengan NIM 1705520245. Saya dari Universitas di Kubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit investigatif dengan teknik audit. Pemaparan presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Di sini saya akan membahas tentang 5 bahasan, yaitu yang pertama memeriksa fisik, yang kedua meminta informasi dan konfirmasi, yang ketiga memeriksa dokumen, yang keempat review analitikal, yang kelima yaitu menghitung kembali. 5 bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu adalah merupakan teknik audit. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang pertama, kita bahas dulu ya, apa itu teknik audit? Menurut kalian, apa itu teknik audit? Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence dalam makna yang sama. Jadi, teknik audit adalah teknik-teknik atau cara-cara yang dipakai oleh auditor untuk mengaudit penyajian laporan keuangan. Dan hasil dari teknik audit itu adalah bukti audit. Bukti audit ini yang digunakan auditor untuk memperoleh jawaban dari audit yang diaudit oleh auditor. Di sini saya akan menyinggung tentang kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif? Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit kecurangan yang diproaktif sampai dengan diterimanya tuduhan, dugaan, atau keluhan dan temuan sementara. Yang kedua, kunci keberhasilannya yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Kunci keberhasilan yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa DUI Professional Care adalah atau merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, dan juga menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu, dan seterusnya.
Kunci keberhasilan yang keempat atau yang terakhir adalah cermat dalam menarik kesimpulan. Dari hasil penerapan teknik investigator yang dipilih, temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengendalian atau dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Jadi kita harus cermat dalam menarik kesimpulan. Kunci-kunci sukses teknik audit yaitu, saya ulangi, yang pertama, kita harus mengerti dengan baik apa persoalannya. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit tersebut. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Dan yang keempat, yaitu harus cermat dalam menarik kesimpulan. Begitulah kunci-kunci keberhasilan jika kita melakukan audit. Selanjutnya saya akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Apa itu pemeriksaan fisik dan pengamatan? Pemeriksaan fisik adalah perhitungan uang tunai, baik uang tunai rupiah maupun uang tunai asing dari negara lain, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan juga barang berwujud lainnya. Jadi yang diperiksa fisiknya yaitu yang pertama itu uang. Uang kita periksa fisiknya, baik itu uang rupiah maupun uang asing atau uang negara lain. Yang kedua yaitu kita harus periksa persediaan, apakah persediaan itu layak digunakan ataupun tidak. Yang ketiga yaitu kita harus memeriksa aset tetap. Yang keempat, ada barang berwujud yang bisa diperiksa fisiknya, dan juga kertas berharga. Kertas berharga ini contohnya seperti billet giro, cek, dan juga yang lain-lain. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang kelompok pemeriksaan fisik dan pengamatan. Kelompok pemeriksaan fisik dan pengamatan ini ada 3. Yang pertama inventarisasi, yang kedua inspeksi, yang ketiga pengamatan. Yang pertama yaitu inventarisasi. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Jadi inventarisasi ini adalah kita memeriksa fisiknya dan juga dalam buku atau laporannya. Lalu mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan. Misal dalam pemeriksaan fisik dan juga dalam buku ada perbedaan, maka kita harus mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadaan, atau inspeksi ini dilakukan dengan cara memeriksa fisik langsung ke tempatnya, dan ini adalah kelompok pemeriksaan yang kategorinya dadakan. Yang ketiga yaitu ada pengamatan. Pengamatan adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang ataupun kelompok yang merupakan bagian dari tindakan kecurangan. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Jadi teknik pengamatan ini adalah teknik yang dilakukan jarak jauh kepada objek, fakta, kegiatan, pergerakan seseorang ataupun kelompok yang merupakan bagian dari tindak kecurangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengamatan.
Jenis pengamatan ini ada 4, yaitu yang pertama pengamatan stationary observation, yang kedua ada pengamatan electronic surveillance, yang ketiga ada pengamatan moving or tailing, yang keempat ada pengamatan cover of undercover operation. Saya akan menjelaskan satu persatu pengamatan tersebut. Yang pertama yaitu ada pengamatan stationary observation. Stationary observation ini dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dan kegiatan yang diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang memungkinkan terjadinya dalam kegiatan tersebut, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka atau pelaku kecurangan, dan juga merekam ke dalam video atau rekaman. Jadi jenis pengamatan ini adalah jenis dalam investigator ini harus memastikan lokasinya dan juga harus mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan, dan juga investigator harus mencatat dan juga merekamnya ke dalam video ataupun rekaman. Yang kedua yaitu ada pengamatan moving or tailing. Pengamatan ini adalah pengamatan secara mobile atau secara bergerak. Seringkali pengamatan ini disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku kecurangan. Seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan pengamatan stationary surveillance. Jadi pengamatan yang kedua ini lebih beresiko karena kita caranya adalah membuntuti aktivitas yang terduga pelaku kecurangan tersebut. Yang ketiga yaitu jenis pengamatan electronic surveillance. Pengamatan ini adalah merupakan bentuk lain dari pengamatan, biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan ini menggunakan alat elektronik, biasanya terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja. Jadi pengamatan yang ketiga ini biasanya digunakan oleh para aparat penegak hukum saja, dan tidak sembarang orang menggunakan jenis pengamatan ini. Yang keempat yaitu ada jenis pengamatan cover of undercover operation. Ini adalah operasi rahasia dan penyamaran. Merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang dengan secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan waktu, biaya, dan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jadi jenis pengamatan ini adalah jenis pengamatan yang legal dan juga diperbolehkan. Tetapi kita harus memakan waktu dan juga biaya yang banyak, dan juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena kita mengintai atau mengamati aktivitas seseorang ini dengan secara diam-diam. Begitulah penjelasan tentang jenis-jenis pengamatan tersebut. Saya masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu meminta informasi dan juga konfirmasi. Apa itu meminta informasi dan konfirmasi? Meminta informasi ini bisa dilakukan baik lisan maupun tertulis kepada auditi. Ini merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Meminta informasi ini bisa dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu kecurangan. Suatu wawancara merupakan sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi. Jadi meminta informasi ini bisa dilakukan baik lisan maupun tulisan, dan juga ini biasanya
dilakukan dalam permintaan keterangan. Ini bisa dilakukan dengan cara wawancara. Yang selanjutnya, seorang pewawancara yang baik akan secara cepat dari pihak yang dengan secara cepat mengetahui pelaku kecurangan tersebut dan dapat memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Wawancara ini juga membantu untuk memperoleh beberapa hal berikut, yaitu pertama, informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua, petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga, yaitu informasi atas latar belakang seseorang atau personal background dan kemungkinan motif pelaku kecurangan. Jadi, wawancara ini bisa cepat mengetahui siapa pelaku kecurangan tersebut dan juga memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Dan wawancara itu bisa untuk memperoleh beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 4 hal, yaitu memperoleh informasi, yang kedua memperoleh petunjuk, yang ketiga memperoleh kerjasama dengan korban, dan juga yang keempat memperoleh informasi atas latar belakang seseorang. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang jenis bukti dalam wawancara. Jenis bukti dalam wawancara ini ada 3 bukti, yaitu yang pertama bukti kesaksian, yang kedua bukti lisan, yang ketiga yaitu bukti spesialis. Yang pertama, bukti kesaksian. Bukti kesaksian adalah bukti yang meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, ataupun bukti analisis dan juga bukti lisan telah diperoleh. Baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Jadi yang pertama yaitu kita harus memperoleh bukti lisan. Yang kedua ada bukti lisan. Bukti lisan ini adalah bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar audit, pembicaraan maupun dari pihak auditi tersendiri. Jadi yang pertama dilakukan adalah bukti lisan, lalu bukti kesaksian. Yang ketiga ada bukti spesialis. Bukti spesialis ini adalah bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi ataupun institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, seperti dan juga ahli perbankan dan lain-lain. Jadi jenis bukti wawancara ini ada 3. Harusnya yang pertama yaitu bukti lisan. Bukti lisan ini dilakukan yang pertama dengan cara memperoleh bukti dari orang lain secara lisan, dan yang kedua yaitu bukti kesaksian. Bukti kesaksian ini diminta auditor setelah bukti lisan didapatkan. Dan juga yang ketiga yaitu ada bukti spesialis. Bukti spesialis ini dilakukan atau diperoleh dari tenaga-tenaga ahli dan juga tenaga profesional lainnya. Dalam wawancara ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tentukan sumber informasi dan juga objek wawancaranya. Yang kedua, jadwalkan wawancara terlebih dahulu. Yang ketiga, buatlah persiapan materi dan juga cara bertanya. Yang keempat, mulai dengan suasana yang bersahabat atau hangat. Yang kelima, perhatikan dan juga dengarkan. Yang keenam, yaitu hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan. Dan juga yang ketujuh, tutuplah wawancara dengan catatan positif. Yang kedelapan, dokumentasikan hasil wawancara. Dan juga yang kesembilan, mintakan penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Ada 9 hal yang harus diperhatikan oleh
auditor dalam melakukan wawancara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 jenis interviewee. Dalam wawancara terdapat 3 jenis interviewee atau 3 jenis orang yang diwawancarai. Harus disikapi dengan cara yang berbeda-beda, yaitu yang pertama disikapi dengan cara friendly atau akrab. Interviewee yang bersikap bersahabat dan baik, yaitu walaupun terkadang tampak berlebihan, seringkali membantu dalam proses wawancara. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu, investigator yang berpengalaman akan berhati-hati dalam menentukan motif dari interviewee yang bersikap baik ini. Yang kedua yaitu bersikap netral. Interviewee yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda khusus yang disembunyikan, dan biasanya interviewee yang bersikap netral merupakan interviewee yang paling objektif dan membantu investigator. Yang ketiga yaitu jenis interviewee yaitu hostile atau bermusuhan. Interviewee dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interviewee ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dan kejahatan tersebut. Jika interviewee yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan hostile interviewee ini seringkali harus dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara dadakan akan membuat hostile interviewee tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi untuk menghadapi investigator. Jadi, yang bersifat bersahabat ataupun akrab tadi dan juga yang kedua bersifat netral ini bisa dilakukan kapan saja karena interviewee-nya bersikap bersahabat dan juga bersifat netral, bisa diajak kerjasama. Tapi jika interviewee ini bersifat hostile atau bermusuhan, ini wawancara harus dilakukan secara dadakan supaya interviewee ini tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi untuk menghadapi investigator. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi ini adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya teknik ini dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Konfirmasi sendiri adalah memperoleh bukti untuk meyakinkan auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Dalam konfirmasi, auditor telah memiliki informasi atau data yang akan dikonfirmasikan. Jadi meminta konfirmasi ini adalah pihak auditor meminta kebenaran kepada yang diaudit, dan teknik ini biasanya diterapkan untuk mendapatkan kepastian. Dan juga meminta konfirmasi ini tidak hanya digunakan di dalam keuangan dan juga bisa dilakukan untuk meminta konfirmasi non-keuangan juga. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penguji hasil informasi. Penguji hasil informasi ini ada 3, yaitu yang pertama, pencil and paper test. Ini merupakan pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan juga kode etik pribadi seseorang.
Biasanya ini sering digunakan sebagai screening device bagi pegawai atau karyawan dibandingkan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Jadi metode ini biasanya hanya untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran dan juga daripada sebagai screening device. Yang kedua yaitu metodenya grafologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter dan kepribadian seseorang. Penggunaan grafologi ini semakin meningkatkan kebelakangan ini. Penggunaan grafologi ini semakin meningkat, yaitu digunakan di mana-mana. Dengan integritas pegawai sangat penting seperti perbankan atau manufaktur, namun banyak investigator kecurangan yang meragukan keandalan dari grafologi ini. Yang ketiga yaitu ada voice trace analysis and polygraphs. Ini adalah cara menentukan apakah seseorang ini berbohong atau mengatakan yang sejujurnya dengan menggunakan peralatan atau mekanis tertentu yang dihubungkan kepada orang tersebut. Sedangkan poligraf lebih kompleks dibandingkan voice trace analyzer, karena poligraf ini menilai tingkat stres serta kejujuran seseorang dengan mengukur respon fisik seseorang. Saya akan masuk dalam pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Memeriksa dokumen ini, dokumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dokumen internal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada organisasi. Contohnya, laporan jam kerja karyawan, laporan persediaan. Jadi kedua laporan atau kedua dokumen itu adalah merupakan dokumen internal karena dokumen itu dipersiapkan dan digunakan oleh organisasi dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada organisasi. Yang kedua yaitu ada dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi. Tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contoh dokumen eksternal adalah faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain-lain sebagainya. Dokumen eksternal ini untuk menjawab dan juga untuk memperoleh informasi yang dicari. Jadi itu adalah dua dokumen atau cara memeriksa dokumen itu dibagi menjadi dua, yaitu dokumen memeriksa dokumen internal dan juga memeriksa dokumen eksternal. Dokumen internal adalah yang dokumen-dokumen yang disimpan dan juga tidak dipublikasikan, dan dokumen eksternal yaitu dokumen yang digunakan memang untuk dipublikasikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen. Teknik-teknik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi ini adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan kesahihan, pembukuan pemilikan, dan juga eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan juga mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dan tujuan dari vouching tersebut adalah
untuk memperoleh bukti yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, untuk memperoleh bukti sesuai dengan tujuannya, dan juga jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Yang keempat yaitu dengan pencatatan yang dilakukan dengan benar. Yang kelima yaitu dengan kepemilikan dan keberadaan yang sah. Teknik yang ketiga yaitu penelusuran atau tracing. Tracing ini adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi kejadian atau voucher menuju ke penyajian informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit ini merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dan teknik audit vouching. Jadi tracing ini adalah teknik kebalikannya dari teknik vouching. Yang keempat yaitu ada teknik scanning. Teknik scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama, dan juga piutang yang nilainya besar. Yang kelima yaitu ada teknik rekonsiliasi. Teknik rekonsiliasi ini adalah teknik mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi, unit, bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi ini adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Jadi ada 5 teknik yang bisa digunakan audit untuk mengumpulkan bukti dokumen, yaitu verifikasi, pemeriksaan bukti pendukung, yang ketiga ada penelusuran atau tracing, yang keempat yaitu ada scanning, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada teknik rekonsiliasi. Dokumen ini mengandung informasi yang sangat penting pada saat dilakukannya investigasi atas kecurangan. Sebagai contoh yaitu, jika investigator sedang melakukan pemeriksaan atas adanya kickback atau forgery scam, maka sebuah cek akan menuntun investigator kepada teller bank yang memproses transaksi tersebut, dan teller tersebut bisa saja ingat mengenai informasi terkait pelaku kecurangan. Selain itu, sebuah cek juga membantu investigator dalam melengkapi paper trail atau jejak dokumen atas keseluruhan transaksi. Jadi dokumen itu harus mengandung informasi yang penting pada dilakukannya investigasi kecurangan, yaitu contohnya tadi adalah memeriksa atas adanya kickback atau forgery scam, maka cek itu bisa menuntun investigator kepada teller bank yang memproses transaksi tersebut, dan itu bisa saja memberikan informasi terkait dengan pelaku kecurangan. Selain itu juga cek bisa membantu investigator dalam melengkapi paper trail atau jejak dokumen atas keseluruhan transaksi pelaku kecurangan. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang aspek bukti dokumen, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, chain of custody of documents. Ini adalah berarti semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Pencatatan yang baik harus dilakukan jika kendali penguji kecurangan. Dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau pihak luar. Aspek yang kedua yaitu organization of documentary evidence. Ini adalah kasus kecurangan dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy,
dokumen juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Yang ketiga yaitu ada coordination of evidence. Ini investigator dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kasus yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu rules concerning original versus copies of documents. Ini adalah dokumen original atau dokumen asli selalu lebih dipilih jika dibandingkan dengan bukti dalam bentuk fotokopi. Yang terakhir ataupun yang kelima yaitu aspek marking of evidence. Ini yaitu ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut harus ditandai secara unik atau uniquely marked, sehingga dapat diidentifikasi kemudian hari. Jadi aspek-aspek itu adalah ada yang pertama, dokumen bisa dipinjamkan ke pihak lain. Yang kedua yaitu dokumen bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Yang ketiga yaitu dokumen dengan pihak lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dan yang keempat ada dokumen asli itu lebih dipilih daripada dokumen fotokopi. Dan yang kelima yaitu dokumen ini diterima dan juga harus ditandai dengan tanda yang unik karena bisa dapat mengidentifikasi di kemudian hari. Saya akan masuk dalam pembahasan yang keempat yaitu review analytical. Review analytical, apa itu review analytical? Menurut Deloitte Haskins and Sells atau disingkat DHS, cikal bakal dari DHS ini adalah mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir tahun 1960-an dan juga di awal 1970-an. DHS ini mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, diantaranya yaitu Statistical Technique for Analytical Review atau STAR in Audit. Judul yang sama ini digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, yaitu yang pertama ada Ken V. Stranger dan juga Trevor R. Stewart. Dalam review analytical yang penting bukan perangkat lunaknya, tetapi semangatnya, seperti yang dikatakan oleh Hawk di atas. Think analytical first. Ini ciri dari auditor. Jadi pada review analytical ini yang penting itu adalah semangatnya. Semangat dari auditor ini mereview analytical tersebut, bukan dari perangkat lunaknya atau perangkat yang digunakannya. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang teknik review analytical, yaitu ada 7 teknik. Yang pertama, Betriebs Vergert and Vergert. Ini adalah investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Dalam Z-Vergert, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit dengan investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Yang kedua yaitu teknik membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengidentifikasikan adanya kecurangan. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan juga insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Teknik yang ketiga yaitu teknik analisis vertikal dan horizontal.
Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun yang lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Tapi jika analisis horizontal yaitu menunjukkan perubahan ataupun kenaikan dan penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun yang sebelumnya. Jadi analisis vertikal ini tahunnya sama, perbedaan dengan tahun yang sama, tetapi jika analisis horizontal ini melakukan perbedaan dengan cara tahun yang berbeda. Yang keempat, ada teknik hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan yang lain. Ini dengan cara beberapa akun dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh data non-keuangan di atas adalah ini berasal dari review analitikal, yaitu yang mengenai pola hubungan dan juga relationship pattern. Teknik yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak dan juga makin baik. Review analitikal dapat mengungkapkan tren, berbagai perangkat lunak yang mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Teknik yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan juga komoditi lain dan juga yang lain-lainnya. Di sini ada tabel 13.1 yaitu contoh analisis vertikal. Ada akun laba rugi, jumlah dan juga persentase. Akun penjualan berjumlah 1 juta dengan persentase 100%. Akun HPP atau harga pokok penjualan berjumlah 400.000 dengan persentase 40%. Akun laba kotor berjumlah 600.000 dengan persentase 60%. Akun biaya penjualan berjumlah 100.000 dengan persentase 10%. Akun biaya administrasi berjumlah 75.000 dengan persentase 7,5%, dan juga akun biaya lain termasuk penyusutan berjumlah 25.000 dengan persentase 2,5%. Jumlah biaya yaitu 200.000 atau dengan persentase 20%. Laba sebelum pajak penghasilan 400.000 dengan persentase 40%. Pajak penghasilan 120.000 atau dengan persentase 12%. Laba bersih 280.000 atau persentase 28%. Laba bersih ini dihasilkan dari laba sebelum pajak yaitu 400.000 dikurangi pajak penghasilan 120.000, maka ketemu laba bersih 280.000. Saya akan masuk dalam pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima yaitu menghitung kembali. Apa itu menghitung kembali? Menghitung kembali adalah cara mengecek kebenaran perhitungan.
dengan cara mengali, membagi, menambah, mengurang, dan juga lain-lain. Ini adalah prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Jadi menghitung kembali ini adalah tugas junior auditor di kantor akuntan, yaitu dengan cara mengecek kebenaran perhitungan dengan cara mengali, membagi, menambah, mengurang, ataupun lain-lain. Jadi sebagai seorang junior auditor ini biasanya pekerjaannya yaitu menghitung kembali. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode cara menghitung kembali. Metode ini ada dua, yaitu yang pertama voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit voting ini akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Reperformance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien, kemudian hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Reperformance ini melibatkan pengujian kembali atas berbagai perhitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Contoh dari penerapan voting pada audit akun piutang adalah melakukan voting atas nilai-nilai buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Jadi voting ini adalah penjumlahan kolom angka, apakah totalnya itu sama dengan yang diperoleh oleh klien. Teknik ini yaitu menghasilkan bukti berupa rekalkulasi. Rekalkulasi ini bagian dari reperformance. Reperformance ini adalah metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian hasil ini bisa diperoleh untuk pengulangan aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien. Dan reperformance ini melibatkan pengujian kembali atas berbagai perhitungan dan juga pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Yang kedua yaitu metode recompute. Metode recompute ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien ini sudah benar sama dengan seperti vote. Jadi recompute ini sama seperti dengan vote. Recompute juga merupakan bagian dari reperformance. Contoh dengan metode recompute, penerapan recompute ini pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan ending schedule piutang. Jadi itu adalah dua metode dari penghitungan kembali, yaitu ada metode voting dan juga ada metode recompute. Dua-duanya metode itu adalah termasuk atau bagian dari reconformance. Reconformance tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu metode pengumpulan bukti audit.
Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Materi tentang audit investigatif dengan teknik audit ini sudah saya bahas semua, ada 5 bahasan tadi. Di sini saya izin undur diri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Ada sedikit kata untuk memotivasi saudara, yaitu tidak ada sukses tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Jadi jika ingin sukses kita harus kerja keras, jika ingin berhasil kita harus bekerja sama, dan juga jika kita ingin mudah kita harus selalu berdoa. Sekian dari saya, Safitri Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.